Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma Rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadhtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afat. Kabatta aduwana wa basatta rizqana wa azharta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatina wa min kulli ma sa'alnaka Rabbana a'taytana falakal hamdu ala dhalika hamdan kathiran. Lakal hamdu bikulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadithin aw sirrin aw alaniyah aw khassatin aw ammatin aw hayyin aw mayyitin aw syahidin aw ghaibin. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma amin. Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bab zikril maut wa qisaril amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan ayat 11. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun tarfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun
Allahi 'adada as-sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala illa labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah Al-Mu'minun 99 sampai 115. Jamaah dan segenap pendengar radio Alaikassalam dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu terus-menerus memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kurnia-kurnia yang tidak terkira banyaknya dan tidak terkira ternilai harganya. Marilah kita menjadi hamba Allah yang tahu berterima kasih, pandai bersyukur. Kita mengabadikan, bahkan kita mengekalkan nikmat itu dengan banyak-banyak memuji kepada Allah. Teringat oleh saya perkataan Sayyidul Walid, alhamdu ala ni'mah amanun min zawaliha. Puji kepada Allah. Sebentar-sebentar lisan kita basahi lidah kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu nafas berapa kali muat alhamdulillah. Sekian detik berapa kali kita bisa mengucap alhamdulillah. Pun ucapan-ucapan yang lain, alhamdulillah, subhanallah, tahlil, Allahu akbar. Itu wala ilaha illallah wallahu akbar takbir, itu sebenarnya memenuhi jarak antara langit dan bumi. Kita bisa hitung jarak antara bumi dan langit berapa jumlah kilometer, banyaknya sulit kita menghitungnya, tapi Allah yang Maha Kaya sanggup memberikan itu. Kita baca dalam hadis, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u, ya, memenuhi jarak lapis langit dan bumi. Karena itulah jangan segan-segan dan jangan malas-malas. Baiklah, mari kita lihat kitab Riyadhus Shalihin ayat yang berikutnya, tercantum di dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Berkuasa, Allah pemilik, pencipta yang merawat seluruh makhluknya. 7 lapis langit dan bumi termasuk kita hambanya, makhluk Allah. Jelaslah manakala Allah berseru, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, qadar ukurannya lebih dari panggilan siapapun. Ada panggilan RT, ada panggilan RW, ada panggilan Pak Lurah, ada panggilan Pak Camat, ada panggilan Wali Kota, ada panggilan Gubernur, ada pemimpinnya gubernur, ada presiden, ada menteri, ada raja, ada kaisar sekalipun, semua di bawah panggilan Allah, karena mereka semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah, siapapun dia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit dan bumi. Maka ini mari kita hargakan, mari kita junjung setinggi
setinggi-tingginya, semampu kita. Panggilan Allah Rabbul Alamin, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahim, Allah yang bersifat Halim, Allah yang bersifat Ghaffar, Allah yang bersifat Tawwab dan sebagainya, yang manggil kita. Perintah harian dari Allah. Sekali lagi, perintah harian dari Allah. Terus Al-Quran bertutur, terus Al-Quran menasehati. Katanya ada dua juru nasihat yang amat mendalam. Ada ialah dua juru nasihat. Yang satu nasihun somitun, yang satu nasihun natiqun. Nasihun somitun, juru nasihat yang diem. Apa itu? Jenazah. Apa itu? Mayat. Apa itu? Mayit. Apa itu? Orang meninggal. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Kafa bil mauti wa idha. Nabi bersabda, cukuplah dengan kematian menjadi penasehat yang enggak alang kepalang. Itu jenazah, dia diamnya nasehatin kita, siapapun orang yang ada di situ. Terkejut kita, enggak alang kepalang. Terkadang kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba ambulan dengan sirenenya yang menotok telinga kita, terkejut kita. Artinya ada orang yang meninggal dunia. Itu jenazah memberikan nasihat yang sangat mendalam, sekalipun dia diam, nggak bergerak. Yang satunya lagi nasihun natiqun, juru nasihat yang selalu bertutur, juru nasihat yang selalu berkata-kata. Apakah itu? Al-Quran. Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya. Awalnya suratul Fatihah, akhirnya suratul Nas, 114 surah, ayatnya sekian ribu. Itu adalah memberikan nasihat yang amat dalam kepada kita hamba Allah, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga di samping yang di bawah itu adalah sabda-sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita indahkan, karena manusia cenderung gampang lupa. Sekali lagi, manusia cenderung sifatnya gampang lupa. Katanya awalun nas, paling mula-mula manusia, yaitu Nabi Adam, pertama kali dia lupa larangan Allah, akhirnya dia makan daripada buah yang pohonnya dideketin aja dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Lupa Nabi Adam perintah Allah tersebut, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil hambanya yang beriman, yang memang pun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya disuruh sering-sering ingat mati. Uzkuru hadimal ladzat ay qati'al ladzat. Sebutlah, ingat yang menghancurkan kelezatan. Orang lagi berlezat-lezat, orang lagi berfoya-foya, orang lagi pesir, orang lagi segala macam mabuk-mabukan dengan wanita atau dengan pria yang haram. Na'udzubillah, dia lagi lupa yang memutuskan kelezatan. Kalaulah dia ingat mati, bisa jadi saat itu dia insaf dan sadar, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah begitu banyak memberikan nikmat, tetapi nikmat karena Allah digunakan untuk maksiat. Oleh karena itu Allah panggil hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orang yang non iman gak dipanggil. Mereka yang kafir, tertutup hatinya, gak masuk apapun. Jangankan 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, 1000 ayat, namanya orang kafir gak bisa masuk lagi ke dalam hatinya. Hati orang kafir telah
memuji. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita niru-niru, kita bangga bahkan kita contoh apa saja dari orang kafir. Jangan. Yang kita harus tiru sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah terjamin. Nah inilah kebanyakan salah mengidolakan. Yang harus kita jadikan idola nomor wahid, nomor satu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik nggak dipanggil, orang musyrik nggak dipanggil. Kalau tadi orang kafir nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi, nggak percaya ada hari kiamat, nggak percaya adanya surga neraka, bagi mereka itu hidup cuma sekarang doang. Hidup di dunia sekali, habis gitu, habis mati jadi tanah. Nggak punya harapan. Yang punya harapan justru orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Oh, harapannya luar biasa, husnudzonnya dan keyakinannya kepada Allah Rabbul Alamin nggak ada tara bandingannya. Nah, kita menuju ke situ. Orang musyrik mengakui juga bahwa yang jadikan alam ini Allah, tapi sayangnya mereka sekutukan Allah, bikin patung-patung, ya, berhala-berhala yang macam-macam, yang lagi duduk, yang lagi nongkrong, yang lagi tiduran, yang gede, yang kecil, yang kepalanya satu, yang kepalanya banyak, yang tangannya banyak, aneka macam bentuk mereka sembah. Mereka jadikan patung-patung itu perantara. Padahal kalau kita berbeda, kita ini bertauhid, artinya mengesahkan Allah. Allah nggak ada padanannya, Allah nggak ada yang menyamainya, dimanapun, kapanpun nggak ada yang menyamai Allah. Wahdahu la syarikalah, itulah yang kita baca, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa, yang gak ada sekutu baginya, yang gak ada pasangan, yang gak ada sekutu lain dari Allah, gak ada, ya. Dengan demikian Allah gak mungkin ada dua, Allah nggak mungkin ada tiga, Allah nggak mungkin ada 10 dan seterusnya. Allah tunggal esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang dituju, Allah tempat bergantung semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, nggak beranak. Jadi Allah nggak beranak. Kali ada bayangan Allah itu kayak kita bapak, kemudian Allah punya pasangan, artinya Allah punya istri, Allah punya bini. Maka Allah bapak berhubungan sama Allah bini, lahirlah Allah anak, ya, yang dilahirkan jadi Tuhan juga. Oh enggak, di dalam Islam enggak mengenal itu. Di luar Islam terserah. Inilah keyakinan kita, lam yalid wa lam yulad, enggak beranak dan enggak diberanakan. Enggak ada yang menyamai Allah oleh sesuatu apapun juga, enggak ada yang menyamai. Allah telah ada. Adanya Allah enggak ada awalnya pun enggak ada kesudahannya. Allah qadim azali, ya. Allah qadim azali. Ini yang kita i'tikadkan. Allah ada sebelum adanya langit dan bumi. Oh, langit bumi Allah yang jadikan. Allah nggak bertempat, nggak mengambil tempat. Kalau yang mengambil tempat itu namanya makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Nggak ada yang seumpamanya Allah sesuatu apapun juga. Yang lain pun nggak ada yang menyamai Allah. Nah, karena itu inilah pegangan pedoman yang
pokok jangan kita robah lagi. Allah yang maha kekal abadi selamanya memanggil hambanya yang beriman. Yang namanya manusia itu memang umurnya terbatas. Jangan kata manusia, malaikat ada umurnya, ada ajalnya. Jangan kata malaikat, bumi dan langit ada waktunya, ya. Ada waktunya, suatu saat akan dirubah, akan hancur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan harta-harta kita, jangan anak-anak kita melalaikan kita an dzikrillah, dari dzikrillah, dari mengingat Allah, dari ibadah sholat yang 5 waktu, pun dari mengingat Allah dengan cara lainnya. Umpamanya saat kita zikrullah, membaca Al-Quran, ya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan sampai harta anak menjadi penghalang. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, ya. Sebab harta nggak sholat, sebab harta nggak puasa, sebab harta nggak haji, sebab anak nggak ibadah, sebab anak nggak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka rugilah orang tersebut, karena bakal mendapat siksa dari Allah. Dia nggak punya amal ibadah karena sibuk dengan materi duniawi dan keluarga. Na'udzubillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah, berinfaklah, keluarkan hartamu, keluarkan duit uangmu sebagian dari yang telah kami berikan kepadamu. Bukannya semua 100%, bukannya juga separuh 50%, sebagian dari seluruh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Kalau di dalam satu rumah tangga yang normal, katakanlah ada seorang laki-laki yang menjadi bapak kepala rumah tangga, ada seorang ibu, seorang istri, dan ada yang Allah sudah karuniakan sejumlah anak-anak, apakah itu laki-laki ataupun yang perempuan umpamanya. Nah, bisa terjadi kematian menimpa salah seorang. Maka Allah ingatkan, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ada keluarga yang semua apa-apa buat anak, semua apa-apa buat anak,
buat anak nomor 1, buat anak nomor 2, sampai nomor yang bungsu. Dia lupa buat dirinya, lupa beramal jariah, lupa berinfak, bahkan lupa berzakat, na'udzubillah, apalagi lupa berwakaf, padahal tanahnya puluhan hektar, mungkin ratusan hektar. Ada orang yang punya HPH beribu-ribu hektar, tapi nggak berani berwakaf hatta 1 meter. Na'udzubillah, kita berlindung daripada yang model begitu. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan, menunda kematianku sampai waktu yang dekat? Ya, fa'asaddaqa wa aqum minas sholihin, yang aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Minta ditunda sehari aja, besoklah baru aku meninggal. Hari terakhir dia ingin keluarkan sebagian atau semua hartanya. Dia usul begitu, ya, ingin jadi orang yang soleh, ingin dia kejar, ingin dia susul, ingin dia tunaikan apa yang dia udah tunda. Nanti berzakat, nanti aku bersedekah. Sehari ada kata dia peroleh bisa kesempatan hidup 1 hari lagi, bahkan 1 jam lagi, dia akan kerjakan itu semua. Niatnya, tekadnya ingin jadi orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan, artinya tidak akan menunda kematian seseorang pun apabila telah datang waktu kematiannya. Itu yang dikatakan ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Kami kira cukup sekian dulu. Insyaallah pada giliran akan datang ada umur, kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita ikuti Mutiara Tausiah dalam Cahaya Pagi. Mari bentengi diri dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.